Hai bro and sis, selamat datang di Titik 23 di mana kita akan membahas berbagai macam film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Haramai the Bastard. Film yang mengisahkan seorang remaja pencopet yang ingin menemukan jati dirinya. Film ini mengangkat tema anak-anak yatim, kemiskinan, kondisi sosial, kekerasan, dan romantisme. Penasaran dengan jalan ceritanya? Langsung saja, check it out! Ingat ya, ini adalah konten spoiler, jadi aku saranin teman-teman untuk menonton filmnya secara lengkap. Film ini diawali dengan memperlihatkan aktor utamanya yang bernama Lima yang sedang berdiri di depan cermin sambil melihat KTP orang-orang yang sudah dijamretnya. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh rekannya yang bernama 86 yang sudah berdiri di belakangnya. 86 heran dengan Lima yang selalu bertingkah aneh setiap harinya yang menginginkan sebuah identitas. 86 mengatakan kita ini adalah seorang bajingan, permata Sagarbai. Sagarbai adalah bos besar mereka. 86 iri dengan 55 yang diperlakukan istimewa oleh Sagarbai. Di tengah percakapan mereka, muncul teman mereka yang menyuruh 86 dan 55 untuk segera meluncur bekerja sebagai pencopet. Mereka pun bergegas ke lokasi dengan melewati atap rumah warga. Setibanya di stasiun kereta api, mereka melancarkan aksi mereka dengan sangat mulusnya tanpa diketahui oleh siapapun. Di sini 55 menjadi pencopet yang paling hebat. Itulah kenapa Sagarbai memperlakukannya berbeda. Setiap selesai mencopet, 55 selalu menyambangi para korbannya untuk melihat kondisi mereka. 55 sebenarnya tidak tega untuk mencopet mereka. Namun apa boleh buat, ia harus melakukannya. Setelah itu 55 pergi ke tempat PSK untuk menyalurkan nafsu bejatnya. Ia sudah ditunggu oleh temannya yang berprofesi sebagai PSK. Mereka pun melakukan adegan esek-esek sampai larut malam. Keesokan harinya 55 dibangunkan oleh temannya dan mengatakan bahwa salah satu temannya yang bernama 79 tertangkap oleh korbannya. Mereka semua pun dikumpulkan oleh Sagarbai di markas mereka. Kemudian datang seorang polisi yang membawa 79 ke Sagarbai untuk diserahkan. Ternyata Sagarbai sudah menyogok polisi di sana untuk melancarkan bisnis mencopetnya. Terlihat 79 yang memohon ampun kepada Sagarbai, namun Sagarbai tidak menghiraukannya. 79 pun dihukum di depan teman-temannya dengan memukul tangannya hingga terluka. Scene pun berganti. Terlihat seorang bapak tua baru saja keluar dari sebuah bank rontok. Nampaknya dia sudah meminjam uang. Salah satu teman 55 pun mengirimkan foto bapak itu ke teman-temannya yang lain untuk menjadi target mereka hari itu. Lagi-lagi mereka beraksi dengan sangat profesionalnya. 86 berperan sebagai pengalih perhatian dan 55 bertugas untuk mengeksekusi mengambil uang bapak tadi. 55 pun tampak tak tega dengan bapak itu. Dia pun langsung mengoper uangnya kepada temannya yang lain. Namun 55 menyimpan diam-diam sebuah kertas yang berisi alamat bapak itu. Kemudian mereka pun berkumpul di markas dan mereka dibagikan hasil mereka mencopet hari itu oleh Sagarbai. Di malam harinya 55 mencari alamat bapak yang dicopet tadi. Ia pun menemukannya. 55 merasa bersalah karena telah mengambil uang bapak itu. Tampaknya bapak itu sangat membutuhkan uang itu. Tiba-tiba 55 dikagetkan oleh bapak-bapak tua. Dia menanyakan kenapa dia di sini. Kemudian 55 mengatakan dia sedang mencari seseorang yang bernama Sahil Malik. Itu adalah orang yang ia jamret tadi siang. Bapak tua itu pun mengatakan bahwa Sahil Malik sedang kesusahan karena uang untuk membayar hutangnya baru saja hilang. 55 semakin merasa bersalah. Scene pun berganti. Terlihat 55 pergi menemui temannya 86 yang sudah ia anggap sebagai teman baiknya. 55 mengatakan ia ingin mengganti uang bapak yang ia jamret tadi. Tapi 86 mengatakan apa 55 ingin menjadi seperti 79 yang dihukum oleh Sagarbai. 86 pun menyuruh 55 untuk tidak mengacaukan semua yang telah mereka peroleh. Di pagi harinya di stasiun kereta, saat mereka akan melakukan aksinya, tiba-tiba ada seseorang yang melompat ke rel kereta api dan ia pun tertabrak. Orang-orang di stasiun ribut melihat itu. Alangkah terkejutnya 55, ternyata orang yang bunuh diri itu adalah bapak yang ia jamret kemarin. 55 pun langsung pergi dari tempat kejadian dengan rasa bersalah yang amat dalam.
Di malam harinya, 55 datang ke Rusunawa tempat bapak itu dan melihat sudah ada polisi yang sedang memberitahukan keluarga korban. 55 tampak sangat sedih. Kemudian 55 pulang ke markas mereka dan menemukan temannya 86 ada di sana. 55 memberitahu 86 bahwa ia akan ke rumah bapak yang bunuh diri tadi dan ingin mengganti uangnya. Di pagi harinya, 55 melihat anak korban bunuh diri itu sedang berbelanja di pasar. Namanya adalah Uma. Uma sedang belanja bahan-bahan dapur, namun uangnya tidak cukup. 55 mencoba memberikan bantuan, tapi Uma menolaknya. 55 belum menyerah sampai di sana. Ia menyewa sebuah kamar yang dekat dengan Rusunawa tempat Uma tinggal. Keesokan harinya, 55 dan teman-temannya kembali menjalankan rutinitas mereka, yaitu mencopet. Selesai mencopet, 55 pergi ke Rusunawa yang ia sewa secara diam-diam dan mengawasi Uma dari sana. Di pagi harinya, Uma dan adiknya yang bernama Isya dikagetkan dengan orang yang tiba-tiba mengetuk pintu kamar Rusunawa mereka. Ternyata itu adalah 55. 55 berusaha untuk dekat dengan Uma. Ia beralasan bahwa ia tidak pernah memakan masakan rumah dan meminta Uma untuk memasakkannya semua bahan masakan dari 55. Awalnya Uma menolak, namun adiknya mengiyakan, tetapi harus ditambah dengan 100 rupiah uang. Adiknya mengatakan kepada kakaknya Uma bahwa mereka butuh uang. Uma pun sanggup memasakkan 55 setiap harinya. 55 pun pergi sambil tersenyum. 55 kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa, yaitu mencopet. Di malam harinya, adiknya Uma datang ke kamar 55 untuk mengantarkannya makanannya. Setelah kembali, ia mengatakan kepada kakaknya Uma bahwa ia benci ke kamarnya 55 karena adanya teman 55 yang sangat menyeramkan dan menyuruh kakaknya untuk mengajak 55 makan bersama mereka di tempat mereka saja, seperti keluarga. Scene pun berpindah. Kini 55 makan bersama Uma dan adiknya di tempat Uma. Ketika sedang makan, 55 mengajak Uma untuk jalan-jalan. Uma menolak, namun adiknya menyuruhnya pergi saja supaya dia bisa belajar tenang di rumah. 55 pun mengajak Uma pergi nonton bioskop, dan nampaknya benih-benih cinta mulai muncul di antara mereka. Tidak lupa 55 mengajak Uma pergi ke tempat favoritnya. Di depan rumah seorang kakek tua yang sedang memutar musik yang sangat indah. 55 mengatakan kakek itu memutar musik untuk mengenang istrinya yang sudah meninggal. Malam pun berlalu dan mereka tampak sangat bahagia. 55 pun mengantarkan Uma pulang ke tempatnya. Ketika akan kembali setelah mengantar Uma, 55 dikagetkan dengan kemunculan temannya 86. 86 mengatakan ia tak seharusnya berada di sana. Dan 86 menyuruh 55 untuk meninggalkan Uma dan kembali seperti dulu lagi. Scene pun berpindah memperlihatkan 55 sedang menghitung uang untuk mengganti uang ayahnya Uma yang ia curi. Ketika sedang tidur, 55 terbangun karena mendengar ada yang datang ke kamar Uma. Ternyata itu adalah seorang rentenir yang menagih hutang ayahnya Uma. Uma mengatakan ayahnya sudah meninggal dan ia tidak bisa mengganti hutang ayahnya. Tiba-tiba 55 datang dan membayar hutang ayahnya Uma. Namun si rentenir mengatakan itu belum cukup. Rentenir itu pun memberikan waktu 2 minggu untuk melunasinya. Scene pun berpindah memperlihatkan 55 sedang berada di dalam kereta api dan ia berteriak menyesali semua perbuatannya. Keesokan harinya 55 kembali menjalankan rutinitas mereka dan teman-temannya. Scene pun berpindah ke Rusunawa tempat 55 tinggal. Terlihat Uma datang ke kamar 55, namun yang keluar adalah teman kamarnya 55. Uma menanyakan apakah ada kabar dari 55, namun temannya mengatakan tidak ada. Nampaknya 55 tidak pernah menemui Uma. Kemudian teman kamarnya 55 memberikan Uma tasnya 55 yang tertinggal. Scene pun berpindah memperlihatkan 86 yang sedang menaiki tangga menuju puncak gedung. Di sana ia sudah ditunggu oleh Sagarbai. Ternyata 86 ingin mengadukan tindakan yang telah dilakukan 55. Namun Sagarbai mengatakan ia sudah mengetahuinya. Karena itu ia menyuruh 86 untuk menggantikan posisi 55 dan Sagarbai menyerahkan 55 kepada 86 untuk diberi pelajaran. Di malam harinya 55 datang ke kamar Uma. Uma pun kaget melihat 55. 55 langsung masuk ke dalam dan ia memberikan uang sisa hutangnya Uma dan 55 langsung pergi dari sana. Di pagi harinya ketika 55 dan teman-temannya mencopet di dalam kereta, 55 dijebak oleh temannya 86 yang menyebabkan 55 ketahuan dan dihajar oleh orang-orang. 86 pun ikut menghajar 55.
musuh dalam selimut. 55 pun dilempar dari dalam kereta yang menyebabkan ia tak sadarkan diri dan terluka. Saat terbangun, 55 sudah berada di dalam penjara. Ketua polisi pun datang menghampiri 55 dan mengatakan bahwa ia akan membawa 55 ke Sagarbai. Namun 55 mengatakan ia tidak takut dengan itu. Tiba-tiba 55 dikunjungi oleh Uma. Uma mengatakan sangat sulit sekali mencari 55 karena ia tidak memiliki nama. Uma pun menyodorkan KTP ayahnya kepada 55 yang ia ambil dari tasnya 55 yang diberikan teman kamarnya 55. Di sini Uma mengetahui bahwa 55 lah yang telah mencuri uang dari ayahnya Uma yang menyebabkan ayahnya Uma bunuh diri. 55 pun tak menjawab pertanyaan dari Uma dan ia hanya bisa menangis terseduh-seduh. Namun Uma mengerti dengan keadaan yang dialami oleh 55. Dia pun meminta jika 55 sudah keluar nanti dari penjara, 55 harus berubah dan berhenti menjadi pencopet. 55 pun berjanji kepada Uma. Scene pun berpindah keesokan harinya. 55 dibangunkan oleh polisi dan mengeluarkannya dari penjara. 55 kaget dengan kedatangan seorang pengacara bernama Diren Fias. Dia membebaskan 55 dan memberikannya sebuah kartu identitas. Ia juga memberikan sebuah akta kelahiran kepada 55. 55 pun bingung siapa yang sudah memberikannya pengacara. Ketika pengacara itu akan pergi, 55 bertanya kepada siapa ia harus berterima kasih. Pengacara itu menjawab itu bukan urusanmu dan ia pun pergi. Kemudian polisi korup itu pun menyuruh 55 untuk pergi. Sekarang 55 sudah bebas. Di malam harinya 55 mendatangi temannya yang seorang PSK dan memberikannya sebuah cincin yang ternyata itu adalah cincin ibunya. 55 juga mengatakan bahwa ia sudah menemukan jalan hidupnya. Ketika akan pergi dari tempat itu, 55 sudah ditunggu oleh teman-teman mencopetnya. 55 pun dihajar sampai tak berkutik. Kemudian mereka membawa 55 ke tempat Sagarbai. Teman-temannya 55 mengira Sagarbai akan menghukum 55. Namun Sagarbai justru membebaskannya dengan berat hati dan memberitahu bahwa ia sudah dibebaskan oleh seorang wanita. 55 pun mencari keberadaan Uma, namun ternyata ia menemukan Uma sudah menikah. Dan ternyata Uma menikah dengan pengacara yang membebaskannya. Uma menikah dengan pengacara tersebut demi membebaskan 55. 55 sangat sedih mengetahui semua itu. Dan ia pun pergi ke tempat ia pernah membawa Uma saat mereka berkencan. Rumah kakek tua yang selalu memutar lagu untuk istrinya. 55 ke sana untuk mengembalikan KTP kakek itu. Dan kakek itu pun mengajak 55 untuk masuk ke rumahnya. Scene pun berpindah di stasiun kereta api, memperlihatkan 55 akan menaiki kereta. Namun ia tiba-tiba dijamret, kemudian 55 mengejar jambret itu dan menangkapnya. Penjamret itu pun meminta 55 untuk melepaskannya. 55 kemudian mengambil dompetnya dan melepaskan. 55 kemudian mengambil dompetnya dan melepaskan pencopet itu. Namun 55 memanggilnya kembali dan memberikan dompet tersebut. 55 hanya ingin mengambil kartu identitasnya. Dan sekarang 55 pun mempunyai nama, Kiran Kumar. Suara kereta mengagetkan Kiran Kumar dan ia langsung berlari menuju kereta tersebut. Dan film pun selesai.